Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Joshua. Kami akan membawakan Kompark News sepekan ke depan. Untuk GBI Kompark, cabang HI, cabang JGC, cabang Ciplas, check this out. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mengikuti himbauan dari pemerintah, Ketua Sinode GBI, dan Bapak Gembala Sidang, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai pemerintahan lebih lanjut. Untuk ibadah raya, kami akan tetap menyediakan link ibadah online tiap minggunya melalui channel YouTube dan beberapa media sosial gereja. Jangan lupa subscribe, like, dan cek. Dadah teman-teman. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti aturan terkait pencegahan COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Dari Bapak Gembala untuk semua pelayan, aktivis, serta dihimbau untuk jemaat sama-sama kita ambil waktu, doa, dan puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Selama 49 hari, kita melanjutkan doa puasa bersama ini sampai dengan pencurahan Roh Kudus dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. Empat, doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Demikian Kompark News pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bebaskanlah kami dari yang jahat.
Orang lihat keadaan mobil kami dengan kondisi hancur parah. Tidak mungkin kami ada saat ini. Tapi itulah, oleh karena kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, kami boleh ada hari ini. Pada tanggal 25 Desember 2019, musibah terjadi pada keluarga saya. Kendaraan yang kami tumpangi mengalami kecelakaan di lintas Sumatera. Mobil yang saya tumpangi bersama keluarga mengalami kerusakan sangat parah. Gak ada feeling, gak ada rasa untuk menerima hal itu yang terjadi gitu loh. Itu kejadian kayak sesuatu yang kayak sekejap langsung tuh dari atas sampai ke bawah terguling 4 kali sehingga membuat mobil itu hancur seperti itu. Itu saya di depan mata saya, itu seakan-akan maut sudah siap menjemput saya gitu. Tapi pada saat giliran yang keempat, setiap saya teriak, saya tinggal Tuhan terima kasih. Hanya itu saya bilang, Tuhan gitu sih. Mereka hanya bertanya gini, mana jenazahnya? Nggak mungkin hidup nih orang gitu loh, dengan begitu hancurnya mobil. Waktu kami keluar mereka kaget. Kok bisa Pak? Saya bilang, Tuhan Yesus ajaib. Saya menjadi driver taksi online sejak tahun 2016, tentunya untuk menafkahi anak dan istri saya. Namun, karena peristiwa kecelakaan itu, saya jadi tidak bisa bekerja. Orang lihat keadaan mobil kami dengan kondisi hancur parah. Tidak mungkin kami ada saat ini. Tapi itulah, oleh karena kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, kami boleh ada hari ini. Tapi mobil sudah hancur. Mobil itulah saya pakai buat pekerjaan saya sebagai driver taksi online untuk mencari nafkah buat keluarga saya. Nah, di saat saya sedang labil dan goyang seperti ini, dan istri juga nggak tahu mau buat apa, dan dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada saya karena saya sebagai kepala keluarga. Lo narik kek, ngapain kek gitu loh. Jadi ojek pangkal aku bilang, enggak, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya saya harus ketemu mobil. Muka saya mau ditaruh di mana? Itulah. Saya percaya bahwa saya punya Tuhan, tidak pernah menutup mata atas apapun. Saya tidak pernah menyerah, saya terus berdoa. Dan suatu ketika saya dipertemukan dengan teman saya melalui WhatsApp, dan dia mengizinkan saya untuk menggunakan mobilnya dipakai sebagai taksi online. Ya, saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan untuk saya boleh bekerja lagi. Sampai saat ini, meskipun penumpang sangat jarang dan badai COVID-19 belum selesai, saya masih bekerja sebagai driver taksi online. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan Yesusku tidak pernah berubah. Meskipun kondisi saya sekarang ini tidak baik, tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap baik untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali,
penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Engkau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau Tuhan yang setia, Tuhan. Dalam setiap perkara Kau tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada buat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ya, shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita baru saja hari Kamis yang lalu bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana gembala sidang kita Pak Niko menyampaikan pesan-pesannya yang begitu jelas buat kita semua. Dan saya kembali mau mengingatkan kepada kita semua bahwa di Kisah Rasul ayat 2 dikatakan begini: sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang kekasih, saya percaya selama 40 hari sejak Yesus bangkit, maka saudara, Yesus mengunjungi murid-muridnya, dia menghibur murid-muridnya, dia menguatkan murid-muridnya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka menjadi kuat, mereka menjadi semakin mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya hari-hari ini semua kita di masa-masa di mana ada virus COVID sedang melanda dunia,
bahkan kita yang ada di Indonesia. Saya percaya saudara, saudara begitu khawatirnya, saudara begitu takutnya, saudara begitu was-wasnya. Saya percaya saudara, semua kita begitu ketakutan. Tapi satu hal saudara, hari ini kita melihat bagaimana Yesus bukan hanya setelah dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dan dia naik terangkat ke surga, dan dia berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang saat ini sedang ketakutan, kalau kau percaya, berserah dan berharap kepada Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai tanda bahwa saudara semua akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, di Kisah 1 ayat 4 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, kenaikan Tuhan Yesus dikatakan begitu Yesus naik ke surga, dia akan mengirimkan Roh penolong buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, selama masa-masa ini, selama 10 hari sejak Yesus terangkat ke surga, mari saudara lebih banyak berdiam diri, saudara lebih banyak berada di rumah, sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, sesuai dengan anjuran dari gembala sidang kita, saudara lebih banyak berdoa, saudara memuji menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, saudara akan menerima Roh Kudus di dalam hidup saudara, sehingga saudara ketika Roh Kudus itu dicurahkan di hati saudara, saudara akan lebih lagi bersukacita. Ada penghiburan dari Tuhan, saudara akan memperoleh kekuatan, saudara akan memperoleh hikmat akal budi, sehingga saudara yang selama ini mungkin saudara berkata, gara-gara PSBB saya mati langka, gara-gara PSBB saya tidak ada penghasilan. Saya percaya saudara, ketika saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus akan menuntun saudara, sehingga saudara bisa melihat bahwa di tengah-tengah situasi keadaan seperti ini, saudara akan memperoleh peluang yang sangat luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, mari di saat-saat seperti itu nantikan dia, nantikan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah saudara, saya percaya bagi saudara dan saya, bagi semua kita pemirsa yang mendengar siaran ini, jika saudara rindu dibaptis oleh Roh Kudus, maka saudara akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya melalui peristiwa ini, nama Tuhan Yesus makin ditinggikan, nama Tuhan Yesus makin dimuliakan, dan akan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, karena hidup saudara dipakai oleh Tuhan, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, biar saudara kita belajar sebagaimana seperti murid-murid. Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 9 yang dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah saudara, ketaatan daripada murid-murid Tuhan Yesus itu mereka buktikan, mereka lakukan dengan setia. Dan apa yang terjadi saudara, murid-murid pada saat itu bisa menyaksikan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Dan saya percaya mungkin saudara hari ini saudara tidak bisa menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, tapi saya percaya dan yakin saudara akan menyaksikan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, karya-karya Tuhan yang ajaib. Melalui COVID-19 saudara akan melihat begitu banyak mujizat kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara. Orang-orang yang tidak punya pengharapan memperoleh pengharapan, orang-orang yang mati, saya percaya mati pengharapan, mereka menjadi berpengharapan. Orang-orang yang tidak punya jalan keluar, mereka punya jalan keluar. Dan saudara jangan terpaku, jangan saudara stop berhenti di tengah-tengah badai COVID ini. Saudara jangan menganggap bahwa saudara tidak lagi ada pengharapan. Saya mau katakan sama saudara, ketika Roh Kudus turun atas saudara, hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah, di ayat 6 dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 dikatakan jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah saudara, seringkali kita bertanya, Tuhan, saya sudah percaya kepada Engkau. Bahkan saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu. Tapi kenapa saudara, hal-hal yang seolah-olah tidak baik itu terjadi dalam hidup saya? Saudara seringkali bertanya, dan saudara berdoa, saudara berharap, Tuhan pulihkan hidup saya. Satu hal saya mau katakan sama saudara, apapun keadaan saudara hari ini, apapun kondisi saudara, jangan bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa hal seperti ini terjadi dalam hidup saya? Saya mau katakan sama saudara, saudara belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara katakan, Tuhan, saya percaya Engkau bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya jika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saudara, pikiran saudara akan diubah. Selama ini saudara hanya mungkin memikirkan perkara-perkara duniawi. Tapi saya percaya ketika hidup saudara diubah, hati saudara diubah, saudara hanya melihat pikiran-pikiran surgawi yang berasal dari Allah. Nah, di ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah saudara, ketika murid-murid mereka begitu terpesona melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada malaikat Tuhan yang datang. Malaikat Tuhan mengingatkan murid-murid, kamu jangan terpesona dengan kenaikan Tuhan Yesus, tapi kamu semua harus percaya, harus yakin bahwa Yesus yang naik ke surga satu saat kelak akan kembali ke dunia. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya. Itu sebabnya saudara, mari saudara, Yesus mati dan dia bangkit pada hari ketiga, dan dia sudah naik ke surga. Dan pada akhir zaman Yesus akan datang kembali untuk mengangkat kita, semua orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saudara, hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan hidup kita. Jangan hanya melihat apa yang di depan mata kita, tapi kita lihat dengan iman. Oh, hari-hari ini tanda daripada akhir zaman, Tuhan Yesus akan segera datang. Mari kita fokus, kita cari Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan, dan saya percaya hidup saudara akan masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam nama Yesus. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya mau berdoa buat saudara dan saya. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari-hari ini di mana kami dalam 10 hari sejak kenaikan Engkau ke surga, kami menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, buat seluruh umat-Mu yang hari ini mendengarkan siaran ini, mereka akan begitu bergairah, mereka akan begitu semangat
untuk senantiasa duduk di dalam hadirat-Mu, untuk menantikan pencurahan Roh Kudus di dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan curahkan Roh Kudus di dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami satu perubahan, hidup mereka diperbaharui, mereka akan dibenarkan oleh Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya akan ada breakthrough di dalam kehidupan mereka. Engkau akan mengubah seluruh aspek hidup mereka. Engkau akan memberkati hidup mereka. Yang susah Engkau akan beri kekuatan. Yang menderita Engkau hiburkan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Engkau juga memberkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran yang sampai ke bawah. Kami percaya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Ada damai sejahtera sukacita di dalam hidup negara kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus dalam kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.